Coba kalau Pak Ganjar mau jadi wakil Pak Prabowo, kan nggak ada Gibran. Kan itu masalahnya kan. Itu yang saya bilang ya, politik ini menjadi kompleks karena kita berada dalam satu sistem yang fragile gitu, nggak ada konsistensi dalam mekanismenya gitu. Kalau kemarin tuh Mbak Puan atau Pak Ganjar mau jadi wakil Pak Prabowo, selesai cerita ini dan nggak akan ada isu dinasti dan sebagainya. Kami sendiri di koalisi tahu betul bahwa munculnya Gibran tuh bukan desain awal. Munculnya Gibran adalah karena kegagalan koalisi dengan PDIP, lalu di koalisi tidak disepakati, Pak Erik tidak disepakati, Erlangga, Pak Yusril, Bu Khofifah itu bertengkar kita rapat tiap hari sampai Pak Prabowo bilang, kalau gitu sebut nama deh, ya kan? Nanti saya lihat bagaimana sebenarnya teman-teman. Tulis tuh, saya tahu betul tuh di rapatnya, tulis kasih. Semua aklamasi Gibran. Jadi Gibran itu penyelamat koalisi juga, gitu loh. Jadi bukan kemudian belakangan dibilang dinasti karena ada urusannya lagi. Pak Anwar Usman kawin sama adiknya Pak Jokowi. Pak Anwar kan kawin sama adiknya Pak Jokowi kan sebelum ada cerita ini semua. Jadi dan dia jadi ketua MK juga bukan karena Pak Jokowi kan. Jadi kalau dibilang Gibran itu didesain sejak awal untuk mendampingi Prabowo kan? Enggak begitu. Tapi itu situasi yang akhirnya terjadi. Makanya waktu si Almas itu menggugat begitu, ya memang itu natural. Karena nggak ada transaksi keuangan apapun dengan Mas Gibran dan dengan TKN, nggak ada. Itu memang natural, ada orang melakukan gugatan, ada anak muda yang mengajukan tambahan gugatan, ya terjadilah gitu. Jadi kita ini akhirnya kan di musim pemilu ini terpaksa sakwa sangka ini kita perbanyak gitu. Dan menurut saya itu yang membuat juga pemilu ini jadi nggak terlalu sehat begitu ya. Tapi ya tetap aja itu nggak bisa dihindari. Dan apapun akhirnya yang untung, sekali lagi ya, akhirnya yang untung adalah Pak Prabowo dan Mas Gibran gitu. Karena dia seperti dikeroyok ya kan, dia dianggap salah terus padahal yang dia lakukan itu ya satu yang natural aja.